Jadi Yesus itu menubuatkan Islam. Nah, Yesus itu mewasiatkan Islam. Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim peharohum salom ani masir lahem. Kutinggalkan Islam bagi kalian ya. Lahem kalau kepada kamu leha. Lahem ini. Et slomi ani noten lahem. Dan kuberikan Islam ini ya. Slomi ani noten lahem. Dan kuberikan Islam ini kepada kalian. Lo hederek syeha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia tidak sama seperti apa yang aku berikan. Kalau yang aku berikan adalah Islam, kata Yesus. Kemudian apa kata Yesus? Alna ya ini alna yehat lebavchem we al yira. Jangan gentar kamu, jangan gelisah kalau kamu berpegang dengan Islam. Nah, makanya di dalam Quran surat Al Imran teman-teman, Hawariyun itu mengatakan apa ini? Ya. Di dalam Quran surat Al Imran ayat 52, ternyata para pengikut Yesus itu mengaku dirinya sebagai seorang muslim nih. Wa ashhad bi ana muslimun. Nah, Kristen ini Bang, kalau bahas sunat itu bahas yang tidak urgensial ya, tidak substansial. Ini masalah ketuhanan loh. Masalah ketuhanan ini adalah masalah yang pokok, di mana sebuah agama itu benar atau tidak benar, lihat konsep ketuhanannya. Nah, masalahnya Yesus mengajarkan menyembah Allah. Yohanes 20 ayat 17, Yohanes 17 ayat 3, Matius 4 ayat 10. Ya, bahkan di dalam Yohanes 12 ayat ke-49, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Yohanes 12 ayat ke-49, Yesus menerima firman. Ya, Yohanes 17 ayat 8, Yesus menerima firman. Lalu konsep Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Yesus adalah Tuhan, tidak pernah disampaikan oleh Yesus. Lalu bagaimana, mohon maaf, bagaimana suatu agama itu benar apabila konsep ketuhanannya itu, mohon maaf, tidak jelas. Nih Bang, di dalam Islam, kalau ditanya ada Muhammadiyah, ada NU ya dan lain sebagainya. Kalau ditanya siapa Tuhannya? Allah, tidak ada perselisihan. Tapi dalam Kristen Bang, saya punya nih. Ya, ini pemberian dari saksi Yehova. Ternyata saksi Yehova juga mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Anda tahu Edis Sidabutar atau Edis Tipi, dia mesianik. Dia tidak menganggap Yesus Tuhan, tetapi ciptaan. Saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan, bukan Tuhan. Kemudian banyak Kristen Mormon, Tuhannya 3. Dalam kekristenan, konsep ketuhanan itu menjadi sebuah permasalahan yang sedari 2000 tahun yang lalu belum ada titik temunya. Jangankan masalah itu, masalah baptis saja, ada baptis percik, baptis selam, ada baptis roh. Dulu pacar saya dari Betani. Kalau tidak baptis roh, bukan Kristen katanya, belum bisa selamat. Karena kenapa? Konsep ketuhanannya tidak jelas, Bang. Makanya saya minta penjelasan, di mana ajaran Yesus dari mulutnya sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada, Bang, nggak usah dicari, tidak ada. Ayat-ayat yang jelas di dalam hukum itu kan ada lex superior derogat lex generali. Ayat-ayat yang umum itu dikalahkan dengan ayat-ayat yang khusus. Jelas Yesus mengkhususkan bahwa hukum yang utama, dengarkanlah Israel, Tuhan kita adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran, siapa yang menyembah Yesus auto neraka, Bang. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Yang mengatakan Allah Tritunggal dikafirkan juga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal.
konsekuensi dari penyembahan terhadap Yesus di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 9 itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara Kristen dan Yahudi dan orang-orang paganisme, mereka akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Makanya saya menyampaikan kebenaran ini, saya sangat cinta sama Bang Marlon, saya sangat sayang sama Bang Marlon, agar saya dan teman-teman Kristen itu masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu menyembah Allah yang esa, mengimani ruah emet, roh kebenaran, yaitu baginda alam Habibana Nabiyana Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sami abi min umatin Yahudiyun au Nasraniyun falam tu'min bi dahulanar. Barang siapa di kalangan umat ini mendengar tentang aku, baik dia itu Kristen maupun Yahudi, dan mereka tidak beriman kepadaku, apa kata Rasulullah? Daholanar, mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Saya tidak ingin Bang Marlon dan teman-teman Kristen masuk neraka. Makanya saya sampaikan kebenaran ini, Bang. Itu karena rasa sayang saya loh. Silakan. Di mana konsep ketuhanan dari Yesus dan Tuhan? Ya. Tadi saya sudah jelaskan juga, ya. Alkitab itu tidak sebatas apa yang tertulis, tapi bagaimana cara kita memahami peristiwa dan kejadiannya, itu yang pertama. Yang kedua, konsep ketuhanan kita Kristen ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, gitu loh Nandar. Ya. Kalau kamu baca perjanjian lama, perjanjian baru dari awal sampai akhir, tidak bisa tidak kamu akan sampai pada kesimpulan bahwa konsep ketuhanan itu trinitas. Itu kalau pembacaan total scriptura, pembacaan dari awal kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian apa tadi? Apa total apa? Total apa, Bang? Total scriptura. Ini mohon maaf Bang ya, mohon maaf saya ralat Bang ya. Jadi dalam Kristen itu ada tiga sola bukan total ya Bang, sola scriptura, sola gracia, sama sola pade. Itu bukan total, tetapi sola gracia. Saya bilang, saya total, tidak dalam konteks sola itu Nanda. Total scriptura yang saya maksud itu, kan tadi saya udah bilang, Bang. Kan saya udah bilang, kalau kamu baca dari awal sampai akhir, kamu akan sampai kepada kesimpulan bahwa konsep ketuhanan itu trinitas. Total scriptura itu pembacaanmu pada pada Alkitab secara menyeluruh. Gitu loh Nandar. Oke, itu nanti ya, itu yang lain. Itu Nandar ya. Terus, tadi kayak saya sudah bilang Nandar, kalau kamu hanya memahami secara literate, kamu bilang, apakah itu penting, apakah itu utama? Nandar, di dalam Al-Quran, Allah itu punya dua tangan. Dan ada hadis yang mengatakan, keduanya adalah sebelah kanan. Kamu menjelaskan apa yang di Al-Quran itu gimana Nandar? Kamu kan butuh referensi lain kan Nandar? Kamu nggak boleh baca itu literate. Nandar, apakah konsep Allah punya tangan itu tidak utama Nandar? Itu berkaitan dengan entitas Allah mulu Nandar. Apakah itu nggak utama Nandar? Itu utama Nandar. Paham Nandar? Jadi kamu nggak bisa bilang A sih B. Kalau saya tagih kamu, apakah di Al-Quran ada kata tauhid? Tidak juga Nandar. Paling kamu hanya bisa menjelaskan kata ini turunannya ini, gitu loh Nandar. Jadi membaca kitab suci apapun Nandar, jangan lepaskan dari konteks. Lihat dengan perspektif agama tersebut, gitu loh Nandar, ya. Kalau saya bilang karena tidak ada kata tauhid, berarti konsep ketuhanan dalam Islam bukan tauhid. Kan enggak juga Nandar. Tapi karena dari cerita-cerita itu, dari tulisan-tulisan Al-Quran itu, sampailah kepada konsep tauhid. Mau saya bacakan ayatnya Nandar. Quran surah 75. Apakah yang sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ulangi Nandar. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Ulangi Nandar, dengan kedua tanganku. Kalau saya mau baca itu literate di Al-Quran,
terus saya simpulkan Allah punya dua tangan, bagaimana Nandar? Kan nggak tepat Nandar. Begitu juga Nandar yang tadi saya sampaikan di awal. Karena tidak tertulis Tritunggal itu, bukan berarti konsep itu tidak ada di dalam tersebut Nandar. Karena tertulis dengan kedua tanganku, apakah konsep Allah dalam Islam itu adalah Allah punya dua tangan Nandar, dan sebelahnya adalah kanan Nandar, sesuai tafsiran hadis? Tidak Nandar, jawabannya tidak sama sekali Nandar. Itu yang harus kamu pertegas, gitu loh. Jadi teman-teman muslim, kalau mau nanya satu ayat, jangan dibumbui dengan konsep ini perspektif Islammu, tidak. Lebih bagus kamu tanya bagaimana mengartikan kalimat ini. Karena tidak tertulis Tritunggal di dalam Alkitab, apakah Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab? Sebaiknya begitu Nandar, lebih bagus gitu Nandar. Daripada kamu klaim Yesus tidak mengajar, tidak tertulis di Alkitab mengenai Trinitas, berarti Trinitas tidak ada di Alkitab. Tidak begitu Nandar konsepnya. Karena saya udah disclaimer di awal tadi. Kalau kamu fokus tujuanmu hanya mencari letterlet, itu akan jadi bumerang bagi kitabmu sendiri Nandar. Begitu. Jadi pikirannya diperluas Nandar. Ya, sudah. Kalau menggunakan Google kosong, otak harus ada isinya Nandar. Jadi kalau kamu tanya, Pak tadi kita bahas wahyu loh. Awal tadi kita bahas wahyu nih. Kita udah sampai topik lain lagi itu Nandar. Jadi kalau kamu bertanya satu, coba di searching dulu yang baik. Lihat mana sumber-sumber yang kompeten. Jangan comot sana comot sini lompat, hilangkan konteks, terus mengartikan dengan sesuka bebas. Karena Nandar, apa yang kau lakukan terhadap kitab orang lain dapat dilakukan orang lain terhadap kitab. Oh lama kali Pak. Sabarlah. Tadi Nandar bicara saya nggak ada ini loh. Iya nggak apa-apa. Apa yang kamu lakukan terhadap kitab orang lain, caramu menafsirkan kitab orang lain dapat digunakan analoginya, pemikirannya juga terhadap kitabmu Nandar. Itu. Jangan nanti ketika kamu merasa sudah menang ya dalam tanda kutip, saya bisa menjatuhkan ini, seakan-akan dengan caramu itu orang lain gak bisa bikin. Bisa Nandar. Itu akan jadi berbalik samamu. Terus apa solusinya nih? Solusinya biar saya jelaskan. Solusinya gunakan perspektif agama yang sedang kamu pertanyakan. Karena nanti agama yang kamu pertanyakan dia akan memberi jawaban berdasarkan perspektifnya. Kalau kamu tidak mengimani itu, pasti dalam hatimu akan menolak itu. Dan itu wajar, sah-sah saja. Karena kamu tidak mengimani sebagaimana kita tidak mengimani Islam. Begitu loh Nandar. Jadi supaya narasinya itu baik gitu loh. Ya, jadi nggak ada hujat-menghujat gitu. Apalagi berusaha mengklaim ada nama seseorang di dalam Alkitab. Itu lebih kacau lagi Nandar. Konsepnya itu lebih kacau lagi. Ya. Begitu saya gelisah ini abang terlalu lama ini gelisah saya saya juga gelisah dari tadi dengar kamu Nandar, cuma saya nggak bilang aja. Aduh itu kayak gitu bang, sorry bang ya saya interupsi. Jadi sejauh apapun pemaparan abang saya akan terima, yang penting menggunakan dalil. Nah di dalam Amsal 5 ayat di dalam Amsal 3 ayat kelima, jangan kau memahami firman Tuhan berdasarkan pengertianmu sendiri. Nah, saya tadi sudah menyampaikan dalil. Saya tunjukkan dalil lagi deh. Saya tanggapi ya. Masalah abang tadi mengatakan Allah punya tangan, itu tidak ada urgensinya, Bang. Ya, karena di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Di dalam Quran surat saya lupa, di situ dikatakan sebentar saya lupa ayatnya itu. Di situ dikatakan laisa kamislihi syai'un wa huwa syami'ul basir. Bahwa tidak ada yang serupa, setara dengan Allah. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas pun sangat jelas, ya qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang esa, tempat bergantung, tempat kita memohon pertolongan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang setara dengan dia. Kalau kita punya tangan, ya, apakah tangan Allah sama dengan kita? Ini saya sudah jawab menggunakan dasar dalil. Makanya ketika saya mengatakan kepada Bapak Marlon, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Nah, Bang Marlon
Jawabnya lari ke sana, lari ke sini. Saya tidak mau berasumsi. Nanti saya jawab itu ya. Yesus Ya, itu ya, ya, ya. pencipta atau Oke, ciptaannya, oke, nanti saya silakan jawab. jawab. Oke ya. Nah, sekarang saya tunjukkan datanya. Saya pinginnya Bang Marlon itu menggunakan data gitu loh. Nih Bang Marlon, ya kita lihat nih. Sebelum kita lihat Wahyu 3 ayat 14, konsensus orang Kristen itu meyakini bahwa Al-Amin itu adalah Yesus. Tetapi sejarah dunia mengakui bahwa yang namanya Al-Amin itu Nabi Muhammad. Nah, oke ya, di dalam Alkitab Wahyu 3 ayat 14 Yesus sendiri disebut Amin. Kita baca ayatnya. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pembahasan Wahyu 3 ayat ke-14 dari tadi tidak abang sentuh, tidak abang sanggah. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Saya memberikan sebuah ilustrasi, sebuah stimulus, ya, rangsangan. Kalaulah Yesus itu adalah ciptaan, kenapa nggak menyembah penciptanya, yaitu Allah? Ini dalam bahasa terjemahan. Saya cek dalam bahasa Yunani, ya. Di dalam bahasa Yunaninya kita cek, Bang. Sebentar, mana ini? Sebentar. Oke ya, saya baca nih, Bang. Kai to angelo tes en Laodikia ecclesias grafson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai ale tinos he arche tes ketisios tauteo. Di dalam ayat Alkitab berbahasa Yunani sendiri, ternyata di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah created, ya, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dijadikan. Kalau sesuatu yang dijadikan otomatis adalah makhluk, nggak boleh disembah. Yang namanya makhluk ciptaan nggak boleh disembah. Yang harusnya disembah itu adalah Allah. Nah, Yesus itu adalah hamba. Nah, kita baca, lihat Kisah Para Rasul ayat 3 ayat ke-14. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus ini adalah seorang hamba, bukan seorang TUHN. Jelas ini. Nah, keyakinan abang yang dibangun bahwa Yesus Tuhan itu tidak memiliki dasar. Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu adalah ciptaan. Sekarang buktikan kepada saya atau abang sanggah ayat Alkitab abang sendiri. Wahyu 3 ayat ke-14 ini bagaimana? Nah, saya mempunyai dua perspektif, Bang. Sebetulnya ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad. Karena yang satu-satunya manusia yang digelari Al-Amin itu adalah Nabi Muhammad. Diakui oleh kawan maupun lawan. Tapi blundernya kalau mengaku ini Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kalau mengaku Yesus, blundernya ternyata apa? Ternyata ciptaan Allah. Kalau mau selamat, sembahlah Allahnya, bukan sembah ciptaannya. Begitu, Bang. Halo Ustadz Sugi, Assalamualaikum. Oke, saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandar, saya jawab, Nandar. Ya. Ya, tadi saya udah disclaimer ya dari awal ya. Taman kamu nggak nangkap, kamu masih tetap kekeh. Saya udah bilang apa menggunakan Alkitab untuk mencatut nama seseorang itu kesalahan besar, Nandar. Kesalahan besar, Nandar. Kesalahan besar. Kamu bilang Al-Amin itu secara sejarah itu dituju pada Muhammad. Terus terakhir kamu bilang bahwa ya Wahyu 3 ayat 14 itu lebih cocok kepada Muhammad. Kira-kira kamu tahu nggak apa konsekuensinya, Nandar, kalau Wahyu 3 ini lebih cocok kepada Muhammad? Loh, saya Tahu nggak, Nandar? Ya, sebentar bang ya. Tahu nggak, Nandar? Ya, Bang, saya interupsi ya, Bang. Saya ya. dulu, Nandar. Yang harusnya abang sanggah Saya dulu, itu Nandar. kan, iya, dengarkan saya. Iya. Yang harusnya abang sanggah itu Yesus di situ adalah ciptaan. Kan saya sudah mempercayai bahwa Yesus adalah Yesus. Nah, masalahnya Nandar, di situ Yesus adalah ciptaan. Abang harusnya saya jawab dulu ya. Yang di situ, sanggah dulu yang di situ. Saya jawab dulu ya. Iya, saya jawab dulu. Silakan. Nandar,
Apa yang kamu lakukan ini sama kayak si Zulkifli yang mengatakan Mazmur berapa itu dia bilang ini lebih cocok kepada Muhammad. Ternyata ada kata di belakang itu yang membuat begitulah Nandar serupa. Ini konsekuensinya Nandar. Jika Wahyu 3 ayat 14 ini kamu katakan lebih cocok kepada Muhammad. Saya ganti amin ini dengan Muhammad ya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Muhammad, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Nandar, kamu paham gak konsekuensimu Nandar ini? Inilah firman dari Muhammad, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Saya nggak usah jelaskan konsekuensinya Nandar, karena kamu akan berakal sama seperti Zulkifli nanti Nandar. Itu yang pertama. Saya tegaskan sekali lagi Nandar. Iya, sebutin konsekuensinya Pak. Apa? Jadi kita tahu itu. Enggak Pak. Nandar kayaknya udah tahu nanti. Iya, coba konsekuensinya apa kalau jadi itu amin itu Nabi Muhammad. Monggo. Saya lanjut ya Nandar. Yang kedua Nandar, di Alkitab itu saya bilang kalau dibaca dari awal, dibaca secara keseluruhan, ya, di Alkitab itu kamu akan temukan, kan kalau Yesus itu sebagai manusia kan tidak ada keraguan ya. Di Muslim juga meyakini Yesus itu sebagai manusia juga. Tapi yang kalian tidak terima kan Yesus sebagai Allah gitu. Menjawab pertanyaanmu tadi, di dalam Alkitab kamu akan menemukan ayat-ayat yang menunjukkan kuasa-kuasa atau kesetaraan Yesus dengan Bapa ataupun Yesus dengan Allah. Itu banyak akan kamu temukan di sana. Sekalipun seperti Zakir Naik nanti kamu bilang aku adalah Allah, sembahlah aku, sekalipun literate, sekali lagi saya tekankan, literate itu tidak ditemukan. Tapi ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, Yesus itu adalah Allah, dapat ditemukan di Alkitab. Pak Sugi di mute dulu Pak Sugi. Nah, Ustaz Sugi ini feedback. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Nandar, tadi kan sudah saya terangkan. Saya ulang lagi nih. Inilah harus berulang-ulang ini. Bang Marlon, mohon Ya. maaf ya. Kalau sangka itu pakai data, Bang. Jadi kita itu pengen ilmu bukan ceramah, Bang. Kalau saya diceramahi itu ya sudah klimaks saya kalau diceramahi. Maksudnya gini. Iya Nanda. Nanti kalau saya bawa beragam ayat yang menyatakan, yang mengindikasikan Yesus itu Allah, nanti akan lari lagi konsep yang kita diskusikan ini Nanda. Di Saya ayat turun ini dulu di pakai ayat ini. HP aja ya. Iya, Ya, ada siap. satu Iya, Pak. nanti, Nanda. Nanti kamu bisa cari aja di Google kosong Nandar. Ya, saya ajari kamu tuh pakai nggak ada Google kosong. dalil, nggak ada ayat mau ngomong lagi. Siapa sih yang nggak tahu ngotong-ngotong nggak ini? tahu gitu loh. Saya yang Saya ngomong. mau pakai Google kosong loh. Google kosong gimana? Enggak. Kamu kok datang kemari tuh pakai dalil. Jangan asal ngomong. ya nggak apa-apa, pakai aja Google kosong silakan supaya otaknya nggak kosong. Saya isiin gitu. Iya, gitu. Itu konsep yang benar tentang Google kosong gitu loh. Iya, silakan. Iya, gitu. Sabar lagi ya. Ini bagus juga di si Marlon ini. Dari tadi kamu apa yang ditanya jawabannya apa gini? Nanya apa jawab apa? Harusnya kamu sanggah. Yesus itu pencipta loh. Nandar, Ayatnya kurang. Tadi Ini ayat palsu. saya sudah jawab, cuman saya lanjut ya Nandar ya. Saya lanjut. Nanti kamu pakai Google kosong. Kalau kamu sedikit berusaha gitu ya, kamu cari aja ayat yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu langsung ketemu Nandar. Masalah mengenai bagaimana pemaknaan itu, kamu bisa lihat Yang ke botol gereja. siapa, yang ngajarin siapa, yang astagfirullah. Aduh, kok ada Tunjuk dong pedang bro, di sini? tunjuk dong bro di mana Sama Ustaz ayat Sugi. yang apa ini Sabar Yesus Tuhan di dulu mana sih? loh. Saya lagi Kamu pakai itu- Google kosong nih. Botol Siap. sadar Saya dong, pakai sadar. kosong. Kalau botol tanya sama kami tahu. Saya Iya, ini saya Bible lagi pakai berjalan Google ya. kosong. Saya ini Bible berjalan. Nandar, Banyak apa apa saya ayat harus turun Bible. aja Nandar? Kok nggak ketemu sih Nandar. ayat Yesus Tuhan di mana sih? Bang Marlon, Apa saya harus turun aja Nandar? jangan kita ini Nandar. susah.
Tadi udah enak loh Nandar. Ini kenapa teman-temanmu ini kok? Enggak, iya nggak apa-apa. Maksud aku gini, tadi kan aku sudah menyampaikan ilmu sampai mulutku itu berbusa loh, sampai mulutku itu pegel Saya gitu juga minum. berbusa ini Nandar. Mas, iya berbusa tapi kamu tidak menyampaikan data loh. Aku kan bilang di dalam Wahyu 3 ayat ke-14 Yesus adalah ciptaan. Ternyata Tadi kan ada udah yang saya jawab itu Nandar. Iya, iya. Udah saya jawab nggak itu, Coba- Nanda? Coba Kak ulangi lagi jawaban Kok balik kamu. lagi sih Nandar? Enggak, kamu enggak Kan bergerak menjawab. maju nih, Nanda. Enggak ada jawab. Belum Pak, saya dari tadi Masalah dengar Muhammad aja. kan. Coba Enggak ada diulangi ya. jawab. Oke. Apa kalau saya harus enggak, turun aja Nandar? Ini udah mulai jangan- nggak jangan kondusif nih. turun. Kamu mau pilih debat sama siapa? Saya oke lah kalau nggak mau sama saya. Tadi kan saya sudah menyampaikan. Iya sama kamu aja ini. Oke, datanya oke ya. Iya saya Sekarang lanjut kamu- Nandar. Biar saya nggak lupa Iya. nih. Saya lanjut Oke. ya. Oke, Saya lanjut. tapi pakai data ya. Coba sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya biar teman-teman paham apa pertanyaannya. Begini ya, saya sampai hafal nih. Wahyu, jangan ketawa. Kamu dong. tadi udah selesai loh bicara Iya. Nandar. Ya, makanya saya menuntut jawaban dari Anda. Wahyu 3 ayat ke-14 ternyata Yesus adalah ciptaan Kalau tanpa Allah. data lawan gua aja. Oh, servis LED ini bukan orang Kristen ya? Saya kira kayak kokoh, saya kira Kristen. Tadinya buat nemenin Marlon, bukan ya? Sorry. Oke, saya lanjutkan. Wahyu 3 ayat ke-14 di situ dikatakan bahwa Al-Amin itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah ciptaan Allah. Nah, kalau Yesus adalah ciptaan Allah, harusnya Anda menyembah penciptanya. Siapa penciptanya? Yaitu Allah. Ketisios tauteo dalam bahasa Yunaninya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Bukan hanya sebagai ciptaan, Bang. Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13, Yesus itu adalah hamba Allah. Kalau dasar ketuhanan saja tidak jelas, Bang, dan ayat yang Abang tadi baca dan saya bacakan sudah sangat menunjukkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Sekarang Abang tunjukkan data yang Abang punya untuk membantah kitab Abang sendiri dalam kitab Wahyu 3 ayat ke-14 itu. Paham nggak Sudah. sampai di sini? Sudah. Sudah. Saya jawab ya. Karena kamu tadi ulangi pertanyaanmu, saya ulangi jawaban saya. Pertama, Nandar. Wahyu 3 ayat 14 ya. 14 ya atau 16 tadi, 14. Ya Nandar. Wahyu 3 ayat 14. Ini kan kamu pakai untuk merujuk bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Oke ya, di situ. Terus tadi ini saya ulang nih jawaban saya. Kamu bilang kata amin di situ lebih cocok, lebih Bang, cocok. jangan ke amin dulu, ditujukan- Bang. Jangan ke amin dulu, ke itu aja. Kok malah ke amin sih? Iya Nandar. Sabar Nandar. Kan saya bilang saya ulangi jawaban saya tadi. Yang pertama, kata amin di situ tadi kamu bilang lebih cocok ditujukan kepada Muhammad. Ya, saya udah jelaskan. Kalau saya ganti kata amin dengan Muhammad pada ayat tersebut, konsekuensinya besar Nandar. Inilah firman dari Muhammad. Iya, sebutkan aja konsekuensinya Pak. Dari tadi saya minta loh konsekuensi. Minta saya, ayo sebutin Pak. Kamu kalau nggak tahu nggak usah muter-muter ngomong. Jangan bilang fokus jujur. di situ, fokus bantah aja kalau bisa bahwa Yesus itu bukan ciptaan Tuhan. Coba dibantah itu aja. Itu yang Iya. diminta Ustadz Nandar itu. Nggak tahu. Yesus Itu tuh ciptaan yang atau bukan amin ciptaan? Nabi Muhammad itu hanya intermezzo aja, nggak usah difokuskan Iya. ke sana. Ya kalau intermezzo bilang intermezzo, kalau Ya, selip lidah sepeto, bilang oke, selip lidah. sepeto. Itu asumsi Kalau saya. salah ucap bilang salah. Iya gitu dong. Iya udah. Ya Itu itu yang saya sama. pengen dengar dari mulutmu Nandar. Iya. Ya Kamu udah, nggak bantah paham. aja itu. Yesus ciptaan apa bukan? Bantah aja, silakan dah. Tadi teman-teman dengar ya, dengar baik-baik. Saya sudah tuntun Nandar supaya berpikir logis bagaimana cara membaca Alkitab. Ya. Tadi di awal saya udah disclaimer nih
ada doktrin-doktrin pengajaran Kristen yang mungkin terlewat oleh Nandar. Apa itu? Doktrin mengenai Trinitas dan juga doktrin mengenai Dwinatur Yesus. Itu mungkin yang terlewat oleh Nandar sehingga dia gagal memahami Alkitab. Oke. Tadi udah saya sampaikan Nandar. Tadi di sini temanmu juga ada yang mengaku saya dengar dari awal di sini tapi dia juga tidak paham. Saya udah sampaikan di awal bahwa Kristen mengimani, mempercayai Yesus itu Dwinatur. Jadi ayat-ayat yang kamu carikan yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia, saya tidak menolaknya Nandar. Paham ya? Tapi yang tidak bisa diterima oleh Muslim adalah Yesus sebagai Allah. Kan tadi saya sudah katakan, Yesus sebagai manusia kan Islam sepakat Yesus itu manusia. Intinya Kristen Anda juga setuju Yesus ciptaan gitu ya? Gimana sih orang ini motong-motong? Nah, iya terus? ini biar jelas gitu loh, biar nggak Kamu muter-muter. lama ngomongnya. Belum Iya, Anda setuju nggak Yesus ciptaan? aja. Nandar, saya turun aja Nandar atau gimana Nandar? Aduh, Ini saya orang baru ngomong sedikit loh ini. Kristen pengecut. gini loh Bang. Nggak Bentar, Lon. jangan, Ya, sabar, jangan gitu, Bang. nggak perlu Gini, gitu. Bang. Sabar, emang Marlon masih kelas jemaat juga ya. Jadi kan ayat satu. Jadi Marlon, Wahyu 3 ayat ke-14 itu mengatakan Yesus adalah ciptaan. Nah, Anda mengatakan bahwa Yesus itu pencipta. Di mana ayatnya yang dapat membantah Wahyu 3 ayat 14? Wahyu 3:14 berkorelasi dengan Amsal 8 ayat 22. Ternyata memang itu dibentuk, diciptakan. Bantah saja, oh Nandar itu Yesus bukan makhluk, bukan ciptaan. Ini loh ayatnya. Yesus adalah firman menjelma menjadi manusia. Tadi Anda pernah mengutip sampai ke situ. Lalu saya sanggah. Di mana Yesus mengatakan Anohi hadavar au Anohi hamilah ani ro'syeh lihyot anasim. Bahasa Ibrani saya terjemahkan. Yesus sampai kepala kita botak teman-teman. Bahkan sampai hari kiamat Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Ya, saya teringat dengan Ibu Bega nih. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak bakal ada Anda ketemukan. Justru Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Allah Tuhanku, aku telah menyampaikan kepada mereka. Konsekuensi keyakinan, tadi Anda mengatakan doktrin, konsekuensi dari sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, atau orang Kristen mengatakan Yesus adalah firman yang hidup, tentu dia tidak usah lagi nerima firman. Kenyataannya Yohanes 12 ayat ke-49 saya bacakan. Ya. Yohanes berapa tadi? 12 ayat ke-49. Perhatikan baik-baik. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Ternyata Yesus menerima firman. Yohanes 17 ayat 8 ayat. Jadi pernyataan saya ini didukung dengan ayat-ayat Alkitab yang Anda percayai. Tetapi ketika Anda menjawab, tidak ada satu ayat pun yang dibaca, tidak ada satu ayat pun yang dilampirkan, hanya ceramah. Jadi teringat nasihat, akhirnya nasihat orang tua, kita nasehatin, nggak pakai data tuh, ngomong gini. Jadi tidak menarik, tidak berkembang diskusinya gitu loh. Paham nggak Bang Marco? 229 Bang, bacain Bang, tolong Bang. Biar dia pinter deh, suara saya keserak. Wahyu 22 nomor 9. Wahyu 22 nomor 9 dikatakan begini. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengerin tuh, Wahyu 22:9.
Ini Nah, kayaknya coba. Bang Budi ini nih nelen biji gedondong ini makanya serak suara. Lagi serak suara, lagi serak. Aduh. Gitu, Bang. Tapi Bang Maron sudah bagus tadi Bang. Jadi dia santun, tidak ada kata hujatan, tidak ada kata cacian. Bagusnya dari Bang Maron gitu. Iya, Cuma cuma jeleknya muter-muter nggak jelas itu loh. Iya, Kemana nggak arahnya ada itu? data, nggak ada data gitu. Kalau ada data kan kita enak ya. Ini nggak ada data Bang Marlon ini. Gitu Bang Marlon. Oke, udah bisa saya jawab. Ya udah, ini aja deh. Sama saya kan tadi sudah lama kita dari jam berapa tadi? Jam 4 ya. Saya nyerah deh sama Bang Maron, saya nyerah nih. Bang Maron mau sama siapa nih? Saya nyerah juga. Saya maunya sama kamu Nandar. Oh, Sama yang serak aja, yang serak. Lanjut aja. Karena Bang Nandar. teman-teman ini nggak terkendali kayaknya nih. Sama saya aja, sama saya. Yang serak nih suaranya. Teman-teman ini nggak terkendali Nandar. Nggak terkendali. Di mana-mana domba kalau nggak ada penggembala. Emang gua huru hara tidak terkendali lu. Domba itu kalau nggak ada penggembalanya jadi liar. Bang Marlon, itu Wahyu 22 sangat jelas loh. Wahyu 22 ayat 9 Jangan nih. kok Wahyu 22 sih Nandar. Kita lagi bahas apa Nandar? Tadi kamu bilang saya muter-muter. Ya, Kamu dibilang sekarang muter-muter gini, nggak terima. Sekarang tunjukkan loh, kalau Yesus adalah seorang hamba, ada ayatnya Bang. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Yesus adalah hamba bukan TUHN. Yesus ciptaan Wahyu 3:14. Ya kan, sangat jelas. Loh, Abang, mohon maaf tadi itu Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Yesus Yesus hamba. Kemudian Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan. Nah, harusnya Abang membuktikan dengan pembuktian terbalik. Oh, Nandar, Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu misalnya pencipta. Ini loh ayatnya, itu baru menarik. Abang dari tadi ceramah doang nasehatin, nggak ada ayat yang dipakai. Jadi kurang berkembang. Makanya saya katakan saya nyerah nih sama Abang. Kenapa saya nyerah? Dari tadi nggak ada data. Ini doktrin Kristen. Nah, masalahnya Bang, saya kasih tunjuk kepada Abang ya tentang doktrin Trinitas. Saya udah mulai gelisah nih Nandar. Kamu bicara terus Oh, nih. bisa, ntar gak apa-apa. Ini saya tunjukkan Bang. Ya, saya tunjukkan kepada Abang. Jangan gelisah Bang. Kayak saya tunjukkan kepada Abang. Oke, saya tunjukkan kepada Abang nih. Mana ayatnya tadi? Oke, ayatnya tadi apa ya? Nih Bang, jangan gelisah Bang ya. Suara hati. Nih Bang. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ini kan dalil Trinitas kan Bang? Nih Bang, saya bacakan ya. Nih Bang. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita lihat nih, ini adalah Alkitab karya LAI. Ya, ini siapa Iya, yang betul. feedback ya? Bang Gemma atau Bukan saya, bukan. siapa? Ustaz Sugi kayak siapa? Masuk saya. Coba saya mute dulu. Coba yang oke. Halo. Enggak. Oke, nih Bang. Dalil yang menjadi dalil Trinitas ini adalah ayat tidak asli, Bang. Sinonim dari tidak asli, palsu. Jadi caranya bagaimana teman-teman buka Alkitab Sabda 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sini kan tadi paralel ya. Kalau versi paralel itu nanti ada TB, AYT, BIS dan lain-lain. Klik yang sampingnya. Klik yang sampingnya tafsiran. Dan klik tafsiran yang otoritatif, yaitu tafsiran Yerusalem dari tempat Yesus lahir ini. Kemudian apa di sini? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli.
Jadi kalau tidak, nah pertanyaannya, tidak asli ini sinonimnya apa sih? Jangankan yang kuliahan ya, SD saja tahu kalau sinonim tidak asli itu palsu. Itu dasar dari Second. apa? Dari Trinitas ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, tadi Abang mengatakan Abang gelisah. Jangan gelisah, Bang. Nih, saya bacakan dalilnya. Ya. Jadi Yesus itu menubuatkan Islam. Nah, Yesus itu mewasiatkan Islam. Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim peharohum salom ani masir lahem. Kutinggalkan Islam bagi kalian ya. Lahem kalau kepada kamu leha. Lahem ini. Et slomi ani noten lahem. Dan kuberikan Islam ini ya. Slomi ani noten lahem. Dan kuberikan Islam ini kepada kalian. Lo hederek sheha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia tidak sama seperti apa yang aku berikan. Kalau yang aku berikan adalah Islam, kata Yesus. Kemudian apa kata Yesus? Alna ya ini. Alna yehat lebavchem we al yira. Jangan gentar kamu, jangan gelisah kalau kamu berpegang dengan Islam. Nah, makanya di dalam Quran surat Al-Imran, teman-teman, Hawariyun itu mengatakan apa ini? Ya. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 52, ternyata para pengikut Yesus itu mengaku dirinya sebagai seorang muslim nih. Wa ashhad bi ana muslimun. Ternyata selaras dengan apa? Selaras dengan kitab Yohanes pasal 14 ayat ke-27 dalam bahasa Ibrani. Nah, benar bahwa Yesus itu beragama Islam dan para muridnya pun beragama Islam, bukan beragama Kristen. Kristen itu buatan orang-orang kafir. Oh, Nandar kamu menghujat, bukan? Kita lihat nih. Ya, Kristen. Kita klik aja Kristen. Kristen. Nah, ya. Kita lihat kisah para Rasul 26. Coba perhatikan, siapa yang menamai Kristen itu? Yang menamai Kristen itu bukan Yesus, tetapi orang-orang kafir. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapa yang menyebuti orang murid-murid Yesus Kristen? Ternyata orang-orang kafir. Di mana? Lihat tafsirannya, tafsiran Yerusalem ya. Nah, artinya penganut orang atau pendukung Kristus dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antiokhia mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Tuh. Jadi yang menyebuti Kristen itu orang-orang kafir di Antiokhia. Jadi agama Kristen itu buatan orang-orang kafir di Antiokhia sebagai sebuah nama Kristen ya. Tetapi kalau pengikut Yesus itu agamanya Islam. Bagaimana dalam bahasa Ibrani, Yohanes pasal 14 ayat 27. Gitu Bang, jadi jangan gelisah ya Bang. Terimalah kebenaran firman Tuhan, Al-Quranul Karim. Amin. Sudah Nandar? Boleh keluarin sama Legion, keluarin. Sudah Nandar? Sama Legion keluarin. Sudah, dari tadi sudah. Perlu saya jawab lagi nggak kamu ini Nandar? Ya terserah sih. Kalian sebut apa yang dijelaskan Nandar tadi kalau nggak muter-muter? Coba. Kalian mau sebut apa? Aduh, capek aku sampai nyerah ini. Capek aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau sebut apa yang dijelaskan Kamu Nandar makan tadi? cerebrofit bro, biar pinter bro. Cerebrofit dimakan. Nah gini. Jangan lu tetesin ke mata. Ini makanya saya nggak berani debat sama temanmu Nandar, yang nggak terkendali gini tuh. Ya, gimana nggak terkendali kamu itu. Aduh, udah disabar-sabarin ya Allah, aku udah jelasin. Kamu tadi wahyu. Sekarang kamu bahas tentang ini ayat palsu. Astagfirullah. Nggak muter-muter itu namanya Nandar. Singgung sana, singgung sini, ke kanan, ke kiri. Ya udahlah, aku kalah deh sama kamu Marlon. Kalah aku. Kamu mau debat sama siapa nih? Kalah aku. Nyerah aku sama kamu. Aku juga kalah sama Munandar, aku kalah ini, aku nggak bisa. Aduh Bang, dia ada Biarin pesan pas aja. dulu. Aduh. Kamu udah dikasih data juga ya Allah. Kamu kok memang benar Al-Quran ya. Al-Quran katakan begini Bang Marlon. Sawa'un alaihim a'anggartahum am lam tungzirhum la yu'minun.
Sama saja bagi orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak akan beriman. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada bangkin ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu walahum azabun azim. Hati mereka sudah tertutup, pendengarannya juga sudah, matanya sudah, walahum azabun azim, bagi mereka siksa yang amat pedih. Sudah nyerah saya. Memang Al-Quran benar, Bang. Mereka diberi peringatan atau tidak akan beriman deh. Iya. Aduh. Di Alkitab juga ada ayat yang menyatakan doakanlah musuhmu, Nandar. Jadi kamu mau bagaimanapun saya tetap doakan kebaikan buat kamu. Ya sama, saya juga tetap doakan kebaikan. Iya. Ya udah, sama Ustadz Tugi atau Bang Vincent, ada Kang Yan, ada Bang Budi. Saya nggak sanggup, Nandar. Teman-temanmu ini brutal sekali, saya nggak sanggup, Nandar. Kalau lawan teman-teman ini saya angkat tangan. Yang mana yang brutal, Bang? Saya kan baru ini, jangan di framing lah. Saya baru Enggak. loh, udah brutal. Saya nggak sanggup, Nandar. Kalau lawan teman-teman ini saya nggak sanggup, Nandar. Saya belum ngobrol ini, gitu, Bang. Santai lah ngobrol, gitu. Abang ini kenapa sih? Masa orang beragama takut bicara tentang agamanya? Enggak, bukan takut, Aneh Bapak. saya. Cuman Ya, saya kalau ingin debat sama saya tanpa data ya saya jamin nyonyot lawan saya kan. Enggak, Karena saya belum berjalan orangnya. Jawabnya anjir. takutnya nggak terkendali nanti. Oke, Eh, Pak Nandar. Marlon, kau bisa bawa teman-temannya yang hafal Bible dong? Yang ahli Bible dong, aku tuh dari tadi ngejelasin sampai bolak-balik. Dikira tuh paham Bang Marlon ini. Apa aku? Saya juga kira kamu paham. Gini, Marlon, saya sudah buka. Tadi kan suruh buka Google kosong nih. Saya cari ayat Yesus menyatakan Tuhan, begitu ya, betul ya? Nih, ada 8 di 1 Yohanes 2:22 sampai 23, 1 Yohanes 4 nomor 2, 1 Yohanes 4:14 sampai 15, Matius 16 nomor 16, Yohanes 1 12 13, ada 8. Tapi di sini nggak ada kata Tuhan, anak Tuhan. Aduh, kaget. Tanya Nandar tuh Ya kan- gimana cara memahami Alkitab. Ya. Tadi saya udah jelaskan. Kalau Bukan. anak Tuhan di dalam Bible itu kalau ditimbang beratnya bertonton, karena bukan cuma Yesus yang disebut anak Tuhan, banyak. Coba ditimbang itu bertonton beratnya. Kalau kamu menyebut Yesus itu anak Allah, arti kamu itu sama aja menghujat sama dengan para imam-imam yang menyuruh Yesus untuk disalibkan. Legion aja mengucapkan Yesus itu sebagai anak Allah. Jadi kamu itu sama aja dengan mereka yang menghujat Yesus. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Yesus Apa sih kawan Marlon? Kamu itu menghujat Tuhan kamu. Iya, itu dari perspektif Bapak. Jadi Bapak bisa bilang apa aja. Kalau seandainya saya tunjukkan bahwa Yesus sebagai anak Allah itu disuruh kawin, gimana? Ada, Pak. Percaya nggak? Mau nggak Ada. dalilnya? Saya kasih tahu. Ada dalil. Coba kasih dalilnya, Pak. Ada itu Yohanes 20 ayat 15 itu. Yesus itu menyebut Maria Magdalena itu istriku dari kata ginai. Ya, Coba cek. Ginai. Cek itu. Tapi diterjemahkan ke Indonesia apa? Hai ibu. Ibu. Ibu padahal apa? Mitera. Mitera. Matera. Iya. Sementara Itu kalau makanya, Ginai itu istri. Gunai. Nih, Iya, Pak. Saya terakhir aja saya nih, Pak. tunjukin ya Marlon ya. Kalau Tuhan kamu disuruh untuk kawin ya. Sabar. Disuruh kawin. Nih, di Kejadian 6 di sini dikatakan bahwa nih, Nomor ayat 3 yang ya? ke-62 ini. Ya, dia lihat di sini ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri. Kalau kamu menyatakan Yesus itu anak Allah, maka anak Allah itu harus mengambil anak manusia itu ke istri. Ini perintah. Lihat ini. Maka anak-anak Allah, Yesus anak Allah bukan? Oh iya, anak Allah di sini. Melihat bahwa anak perempuan manusia cantik-cantik.
lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi benar, Yesus itu punya istri atas apa? Atas perintah Tuhannya. Dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Paham nggak maksudnya Pak, itu? saya, Nih. ya saya jawab Pak, saya ini juga saya. Ya, Yesus itu anak Allah kan kata Jadi, kamu. Arti anak Allah harus mengikuti perintah apa yang dikatakan oleh Bapak. Ini Bapak menyuruh. Ya Pak, saya jawab Ya, ya. Saya arti kamu kalau nggak sebentar aja kawin, nih, Pak. kamu bukan anaknya Allah, anaknya Paulus. Ini kan. Karena Paulus pernah ditolak untuk dikawinkan dengan anak pendeta, maka jadi menghina kepada Taurat, menghina kepada hukum Iya, Pak, kekekalan tentang sunat. Ya, ikutin Paulus. Semoga Anda sampai Ya. ke tempat tujuan. Oke, terima kasih. Saya hanya mau bilang gini Pak. Ya.